Jadi memang banyak sekali ya cara-cara yang dilakukan oleh mereka para pelaku cybercrime di sini itu sampai menggunakan rekayasa sosial atau hipnotis ya. Kenapa saya sebut ini sebagai rekayasa sosial? Karena kita itu secara nggak langsung mindset kita itu sudah dirubah gitu ya. Dengan cara ya mereka memberikan iming-iming apa, minat apa, sehingga kita itu mudah terhasut gitu ya. Itulah rekayasa sosial atau hipnotis. Ketika kita sudah menjadi korban, sudah menjadi korban ini ya, Mbak Dina. Jadi saran saya pertama langsung laporkan gitu ya ke pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Mbak Dina, kejadian itu di mana ya? Semuanya ini melalui internet atau online gitu ya. Saran saya ketika akan masuk ataupun menuju pada proses pelaporan di kepolisian, itu lengkapi terlebih dahulu data-datanya ya, agar proses yang dilakukan oleh kepolisian itu dalam mencari fakta kebenaran itu benar-benar nyata gitu ya, tidak ada unsur manipulasi gitu ya. Karena secara nggak langsung memang seperti ini nih butuh. Kadang ada yang juga ngeluh ke saya itu, Mas Gibran, kenapa ya ketika sudah dilaporkan ke polisi itu nggak ada penindakan, nggak ada tugas yang memang benar-benar dilakukan oleh polisi. Nah, ini yang sering terjadi, kita salah paham sehingga secara nggak langsung citra polisi itu juga jelek. Gitu. Pada dasarnya polisi itu lagi mencari gitu ya, mencari informasi kebenaran gitu ya, mencari fakta gitu. Kalau memang benar-benar kita sudah menjadi korban, apa saja data yang harus kita berikan? Ya kasus-kasus itu data-data proses penipuannya, seperti kita sudah terhasut ya, kita disuruh transfer dan sebagainya, bukti transfernya yang bukan kita lakukan dan lain sebagainya, itu kita ajukan ke kepolisian seperti itu. Jadi intinya apa? Ketika memiliki problem atau menjadi korban hal-hal penipuan online, segera laporkan. Dan juga minimal kalau ingin ada penindakan yang tegas gitu ya, memang kalau di pihak kepolisian daerah itu masih kekurangan alat, Fari. Karena alat yang ada di kepolisian itu di tingkat Polres Tabes ataupun di Polres ya, kota kabupaten, itu masih nggak secanggih alat yang ada di Polda gitu ya. Saya pernah ikut ikut dalam proses pengambilan fakta yang dilakukan oleh, tapi ini bukan penipuan, ini tentang hate speech ya, yang dilakukan oleh seseorang kepada kiai di pondok saya ini. Saya selaku alumni juga di sana gitu ya. Itu akhirnya masuk ke Polda. Di Polda itu ada lengkap sekali alat cybernya gitu ya, untuk melacak IP dan lain sebagainya, karena mayoritas mereka yang melakukan konten hate speech itu di media sosial itu pasti menggunakan akun anonimus semua gitu ya. Nah, ketika nyampe ke Polda itu langsung lengkap, nggak nyampe seminggu sudah ketahuan orangnya, di mana posisinya dan lain sebagainya, langsung akhirnya diselesaikan di pengadilan. Jadi memang tergantung dengan kondisi dan seberapa besar tingkat kesulitan untuk menemukan pelakunya ya, kalau gitu Mas Ridan ya. Nah, apalagi kalau tadi kita terkait dengan kasus yang dibahas Mbak Tina ini adalah dia menyebutkannya sebagai hipnotis gitu, dimana kemungkinan saya menduga ini adalah data-data diberikan oleh korbannya sendiri ya. Itu sejujurnya secara bukti juga nggak terlalu membantu untuk penyelidikan oleh kepolisian berarti Mas Ridan ya? Iya, sulit kalau bersifat hipnotis itu, karena kan prosesnya itu secara nggak langsung kita yang melakukan sendiri, gitu Mas Gibari. Baik, berarti karena itu kita yang melakukan transaksinya gitu. Ya. Kita yang kena rekayasa sosialnya kan di telepon, melalui telepon kita yang mencet sendiri lah, yang ngirim transfer dan sebagainya gitu. Oke. Kecuali kalau terjadi phishing, carding tadi sama cracking itu.